Kami dari, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Farida Sapitri sebagai moderator, Ganis Samaha sebagai presentator pertama, dan Cindy Khairu sebagai presentator kedua. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prinsip Dakwah dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 125-126. Sebelum memulai, mungkin saya akan memberikan gambaran. Metode dakwah merupakan salah satu unsur dakwah yang memiliki peran penting dan strategis untuk keberhasilan dakwah. Metode dakwah senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi zamannya. Namun demikian, secara esensial, Al-Quran telah memberikan landasan yang baku berkenaan dengan prinsip-prinsip yang harus dibangun dalam berbagai ragam metode dakwah. Prinsip ini diantaranya termuat dalam surah An-Nahl ayat 125-126, yaitu Al-Hikmah, Mau'izatul Hasanah, Mujadalah billati hiya ahsan, dan pembalasan yang setimpal. Nah, untuk mengetahui apa sih makna dari metode-metode tersebut, mari kita simak penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Ganis Samaha. Kepada Ganis, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prinsip dakwah menurut Al-Quran. Prinsip dakwah artinya ruh atau sifat yang menyemangati atau melandasi berbagai cara atau pendekatan dalam kegiatan dakwah. Dan ini mengacu pada Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125, terdiri dari 3 prinsip, yaitu Al-Hikmah, Al-Mau'izah Al-Hasanah, dan Mujadalah billati hiya ahsan. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan ayat 100 yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ayat selanjutnya yaitu surat An-Nahl ayat 126 yang berbunyi, Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Yang artinya, jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Nah, dari membaca ayat tersebut, setidaknya kita dapat menemukan model dakwah yang dianjurkan, yakni dakwah dengan al-hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah dengan cara yang baik. Namun perlu dipahami, ketiganya ini merupakan sebagian contoh saja. Model-model berdakwah sebagaimana disebutkan itu berpijak pada prinsip yang harus selalu dipegang dalam berdakwah. Prinsip tersebut adalah lemah lembut dan ramah. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode Al-Hikmah. Kata Al-Hikmah itu sendiri mempunyai banyak pengertian. Dalam beberapa kamus, Al-Hikmah diartikan Al-Adl atau keadilan, Al-Hilm atau kesabaran dan ketabahan, An-Nubuwah atau kenabian, Al-Ilm atau ilmu pengetahuan. Dan dalam beberapa kamus juga mempunyai pengertian Al-Quran. Al-Hikmah juga mempunyai pengertian Al-Quran, falsafah, kebijakan, pemikiran atau pendapat yang baik, Al-Haq atau kebenaran, meletakkan sesuatu pada tempatnya, kebenaran sesuatu, mengetahui sesuatu yang paling utama dengan ilmu yang paling utama. Dari beberapa pemaknaan di Al-Hikmah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dakwah Al-Hikmah pada intinya merupakan penyeruan atau pengajakan dengan cara bijak, filosofis, argumentatif
dilakukan dengan adil, penuh kesabaran dan ketabahan sesuai dengan risalah an-nubuwah dan ajaran Al-Quran atau wahyu ilahi. Dengan demikian terungkaplah apa yang seharusnya secara al-haq atau benar terposisikannya sesuatu secara proporsional. Selanjutnya, dakwah dengan metode hikmah akan terwujud apabila memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, keadaan dan situasi orang-orang yang didakwahi. Kedua, kadar atau ukuran materi dakwah yang disampaikan agar mereka merasa tidak keberatan dengan beban materi tersebut. Yang ketiga, metode penyampaian materi dakwah dengan membuat variasi sedemikian rupa yang sesuai dengan kondisi pada saat itu. Dakwah bi-al-hikmah yang berarti dakwah bijak mempunyai makna selalu memperhatikan suasana, situasi, dan kondisi mad'u. Mad'u ini maksudnya itu, mad'u di sini secara istilah itu orang-orang atau kelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seorang dai. Baik mad'u itu orang dekat atau jauh, muslim atau non-muslim, laki-laki atau perempuan. Terus prinsip-prinsip metode dakwah bi-al-hikmah ditujukan terhadap mad'u yang kapasitas intelektual pemikirannya terkategorisasikan khawas, cendekiawan, atau ilmuwan. Terus metode yang kedua itu ada mau'idhah al-hasanah. Kata mau'idhah berasal dari wazan wa'adha ya'idhu wa'azan, yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Adapun gabungan dari kata mau'idhah hasanah dapatlah diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif atau wasiat yang bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dakwah mau'izah hasanah merupakan kalimat atau ucapan yang diucapkan oleh seorang dai atau mubaligh, disampaikan dengan cara yang baik, berisikan petunjuk kebajikan, diterangkan dengan gaya bahasa sederhana supaya dapat dipahami, selanjutnya diamalkan sehingga mad'u yang didakwahi memperoleh kebaikan serta merasakan kesungguhan dai dalam membimbing mereka. Pendekatan dakwah mau'izah hasanah dilakukan dengan unsur motivasi dan ancaman, yang diutarakan lewat perkataan yang melembutkan hati, menggugah jiwa sehingga mengikuti petunjuk yang diberikan dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip ini diarahkan terhadap mad'u yang kapasitas intelektual dan pemikiran serta pengalaman spiritual tergolong kelompok awam. Maka dai juga memiliki peran sebagai pembimbing, juga teman dekat yang senantiasa memberikan manfaat. Baik, selanjutnya materi akan dibacakan oleh Kak Cindy. Ya, baik. Terima kasih Kak Ganis. Saya Cindy Hairul Mutmainah sebagai presentator kedua akan melanjutkan materi yang disampaikan Kak Ganis. Yang ketiga, ada metode mujadalah billati hiya ahsan. Menurut bahasa, jadalahu mujadalatan wa jidalan, maknanya naqasyahu wa khosamah. Artinya ia berdebat dan bertengkar dengannya. Ada pula disebutkan dalam hadis, tidak ada suatu kaum yang mendatangi perdebatan kecuali mereka telah tersesat. Sehingga al-jadal diartikan muqabalah al-hujjah bil-hujjah atau adu hujjah. Jidal yang bermakna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalil mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya mitra bicara. Dan juga metode ini digunakan dalam perjalanan dakwah pada masa permulaan Islam kepada orang-orang yang hatinya dibelenggu secara kuat oleh tradisi atau pada masa jahiliyah. Mereka adalah termasuk golongan ketiga yang mana mereka adalah orang yang hatinya dikungkung secara kuat oleh tradisi yang mereka anut, yang dengan sombong dan angkuh melakukan kebatilan, serta mengambil posisi arogan dalam menghadapi dakwah. Berdebat yang diperintahkan Allah kepada kaum muslim adalah berdebat yang baik. Berarti mujadalah billati hiya ahsan adalah debat dengan cara yang terbaik. Ada juga pendapat dari M. Quraish Shihab beliau mengatakan bahwa jidal merupakan sebuah upaya bantahan atau berdebat dengan penyampaian yang baik. Dan
Dan selanjutnya ada metode pembalasan yang setimpal. Seperti yang telah disebutkan tadi, 3 metode di atas itu menurut Sayyid Qutb berlaku dan dipergunakan dalam kondisi normal, terutama dalam konteks dakwah bilisan. Ketiga metode tersebut tidak berlaku atau akan berubah ketika terdapat permusuhan atau gangguan terhadap para pelaku dakwah. Dalam kondisi demikian, maka umat Islam dapat melakukan tindakan balasan yang setimpal demi kelangsungan dakwah Islam itu sendiri. Untuk itu, balasan setimpal ini menurut Qutb termasuk salah satu prinsip metode dakwah seperti hikmah, mau'idhah al-hasanah, dan mujadalah billati hiya ahsan. Metode balasan ini dapat diambil demi menjaga kebenaran agar tidak dikalahkan oleh kebatilan. Namun, tindakan balasan ini harus seimbang, tidak boleh berlebihan dan melampaui batas. Ada pula pendapat menurut Sayyid Qutb, tindakan balasan itu diperlukan untuk menjaga wibawa dan kehormatan dakwah Islam itu sendiri. Dengan balasan seimbang itu diharapkan tidak ada orang yang mencoba meremehkan dakwah Islam. Sebab dakwah yang diremehkan tidak akan berhasil dan tidak sesuai dengan kemuliaan dakwah atau seruan ke jalan Allah. Dan alasan lain mengenai perlunya dakwah dengan prinsip balasan berimbang ini adalah karena kaum muslim tidak dapat menerima kekerasan yang sewenang-wenang, sebab mereka adalah orang-orang yang menyuruh ke jalan Allah. Namun, karena balasan berimbang itu bukan tujuan pada dirinya sendiri, maka Al-Quran memberikan alternatif lain untuk diambil bila dipandang perlu, yaitu memberi maaf dan bersabar atas berbagai tindakan yang memusuhi dakwah Islam. Namun, alternatif ini berlaku bila mana kaum muslim memiliki kemampuan untuk mencegah keburukan dan menolak permusuhan. Jadi kesimpulannya, metode dakwah merupakan cara, strategi, teknik, atau pola dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Metode dakwah senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan berkembangnya situasi dan kondisi zaman. Namun demikian, secara esensial, Al-Quran telah memberikan landasan yang baku berkenaan dengan prinsip-prinsip yang harus dibangun dalam berbagai ragam metode dakwah. Prinsip ini diantaranya termuat dalam surat An-Nahl ayat 125, yaitu al-hikmah, al-mau'idhah al-hasanah, dan al-mujadalah al-ahsan. Kemudian teraktualkan dan diperkuat dengan prinsip-prinsip dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ganis dan Cindy atas penjelasannya. Jadi bagaimana nih teman-teman, kita kan sudah tahu nih makna dari metode-metode tersebut dari kedua presentator kita tadi. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana teman-teman bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan terkait materi kami. Mungkin ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Ya, baik Kak Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita, asal Depok. Ya Kakak, saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan yang metode billati yang ahsan ya? Ya, yang mana metode ini dilakukan pada dulu zaman jahiliyah kan ya. Nah, iya, terus diterangkan lagi bahwasanya metode dakwah itu bisa berubah setiap di perkembangan zaman. Nah, apakah masih ada zaman sekarang itu metode seseorang yang memakai metode ini Kak yang mujadalah billati hiya ahsan yang itu Kak. Nah, kalau misalkan ada contohnya tolong berikan contoh gitu. Contohnya siapa gitu Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Kakak masih bisa bertanya lagi Kak Farida? Iya, boleh Kak. Silahkan. Ya, baiklah, saya Wildan Rawalia, asal Tangerang. Saya ingin menanyakan terkait yang telah dijelaskan oleh para pemekalah. Nah, saya pengen nanya satu pertanyaan saja sih. Aku cuman pengen contoh dari
metode bihikmah tuh kayak gimana gitu, contoh atau ya intinya contohnya ya entah itu penerapannya ya. iya kayak contohnya maksudnya jadi nggak bihikmah doang sih dari masing-masing metode gitu biar di sini aku tuh bisa membedakan gitu. Oh ini yang bihikmah, oh ini yang ini, oh ini yang ini gitu. Oh, iya. Mungkin cukup sekian Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah Assalamualaikum Kak. ya, Saya Waalaikumsalam. Salsabila Khairunisa dari Tangerang, izin bertanya. Ya, Kak. Jadi Kak, itu metode-metode dalam surah An-Nahl itu merupakan metode ini ya, pendukung keberhasilan Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah, bukan begitu Kak? Apa gimana Kak? Apa bukan itu? Apa ada faktor lain gitu? Oh iya, Kak. Untuk kakak pemateri, apakah bisa langsung dijawab? Kak Farida bisa tolong diulang pertanyaannya? Ya, sebentar ya, Kak. Pertanyaan pertama dari Kak Yunita, apakah di zaman sekarang masih ada seseorang yang masih menggunakan metode mujadalah ini? Yang kedua, dari Wilda, minta diberikan contoh dari masing-masing metode tadi yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, dari Salsabila Khairunisa, apakah metode ini tuh metode pendukung dakwah Nabi Muhammad SAW? Baik, saya akan mencoba menjawab yang yang pertanyaannya Kak Wilda ya. Oh iya, boleh Kak. Kalau misalnya contoh yang dari metode hikmah itu sendiri, itu bisa melakukan pendekatan yang baik, bersahabat, ramah. Jadi pendekatannya tuh yang kayak tidak menghakimi atau seperti yang gitu deh. Tidak menghakimi pemikiran pesertanya gitu. Maksudnya tidak menghakimi si mad'unya ini. Akan tetapi berusaha membuka pikirannya gitu loh. Jadi pikirannya jadi nggak sempit tentang itu. Jadi lebih terbuka lagi. Terus menggunakan perumpamaan yang baik dan tepat kalau dengan menggunakan metode hikmah. Terus memiliki pandangan positif terhadap mad'unya ini, bahwa mereka bukan bodoh gitu. Jadi mereka itu belum mengetahui dan memahami ilmunya. Terus memberi motivasi yang berarti bagi mad'unya itu sendiri. Itu contoh dari metode al-hikmah ya. Terus kalau misalnya contoh penerapan mau'idoh hasanahnya itu sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatiin nih. Jadi kayak memberi nasihat dengan kelembutan gitu. Maksudnya nasihat yang penuh kelembutan ini agar bisa diterima dan mampu merubah kehidupan manusia gitu. Jadi dengan kelembutan, tidak dengan kekerasan. Terus menggunakan gaya bahasa yang halus dan baik. Ya seperti tadi tidak tidak menghakimi. Ya mirip-mirip tapi ini lebih ke lebih ke nasihat gitu. Terus jadi si dai-nya ini juga harus menyesuaikan diri dengan aspek tempat, waktu dan materi serta kondisi si mad'unya ini. Terus yang metode penerapan metode mujadalahnya ini, penerapannya ini harus sesuai dengan argumen yang berdasarkan ilmu. Penyampaian argumen melalui kata-kata yang baik, tidak kasar dan tidak menyakiti. Penggunaan bahasa ketika mujadalah harus jelas, tidak menimbulkan banyak tafsiran. Tujuan mujadalah ini bukan untuk menjatuhkan pendapat ya, tetapi untuk mencari tahu dan menemukan konsep yang benar atau tepat. Mungkin itu saja.
Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin menyanggah, silakan. Bagaimana Kak Wilda? Apa sudah jelas? Berarti jadi kalau yang bihikmah itu biasanya para dai gitu ya kan, karena suka memberikan perumpamaan yang baik. Nah kalau yang yang kedua apa tadi Kak? Apa? Mau itu hasanah. Hasanah lebih ke kita menasehati seseorang gitu ya. Ketika ada seseorang yang, karena kan dakwah itu bukan berarti harus ceramah di depan orang-orang gitu kan. Dan ketiga itu berarti tadi apa Kak? Kak Ganis, mohon maaf. Mujadalah. Itu Bilatihi hasanah. kalau dia hampir sama yang bihikmah atau perbedaannya apa Kak? Kalau mujadalah itu kayak perdebatan gitu Kak, cuma perdebatan yang apa ya, yang sesuai argumentasi gitu. Jadi nggak menjatuhkan tapi sesuai ilmunya gitu. Jadi nggak asal-asalan argumen, malah menimbulkan banyak tafsiran kalau jadi di sini konteksnya metodenya ini bukan hanya untuk dai aja ya Kak ya. Di sini ada untuk kita bagaimana kita menyiarkan dengan cara berceramah, terus dengan menyiarkan dengan cara memberi nasihat, dan menyiarkan dengan cara tadi banyak ya yang daftar isi. Iya daftar. Banyak banget. Ya lanjut. ya. Dan yang ketiga itu kayak Kak menyiarkan dengan cara berargumentasi ya Kak. Mungkin kayak berdebat-debat gitu kan. Tapi dengan cara tidak menjatuhkan satu sama lain, dengan tetap dengan dalam kondisi sesuai dengan kaidah ilmu gitu ya Kak ya. Iya benar Kak. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Ya, yang lain silakan. Iya Pak. Baik, saya mau menjawab pertanyaan yang dari Kak Yunita. Yang terkait dengan mujadalah billatihi ahsan itu kan tentang perdebatan ya. Tapi perdebatan yang dilakukan dengan baik, di mana perdebatan itu sudah pernah terjadi di zaman Rasul. Awal mulanya di situ karena Rasulullah sendiri diutus untuk berdakwah kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Jadi khususnya kalau mujadalah ini kita lebih berdakwah kepada seseorang yang belum beriman kayak gitu. Jadi kalau di zaman sekarang ada ya kayak perdebatan antara ulama Muslim dengan ulama non Muslim yang dimana mereka masing-masing memiliki argumentasi tentang keyakinan mereka dan mereka saling memberikan argumentasi yang mungkin bisa mematahkan satu sama lain kayak gitu. Tapi kalau yang mujadalah billatihi ahsan ini kan kita harus berdebat dengan baik ya. Jadi kita tidak boleh memberikan argumentasi yang menimbulkan suasana atau kondisi itu menjadi panas dan menyebabkan tidak kondisional kayak gitu atau memancing emosi. Jadi kita bisa berdebat dengan memberikan argumentasi yang kita miliki kayak gitu. Ya umumnya emang ini digunakan untuk para non-muslim gitu ya, karena emang yang mujadalah ini diberikan kepada golongan orang ketiga yang mereka memang jahil, artinya itu belum masuk ke Islam. Mereka jahil karena jauh dari Islam, karena mereka belum mengetahui Islam itu seperti apa kayak gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi, menyanggah? Kak. Berarti ini ya Kak, berarti kalau misalnya yang mujadalah, oh iya, yang mujadalah itu yang yang mana para ulamanya itu berdebat dengan ulama yang non Muslim lagi gitu ya Kak? Ulama Ya, Islam sama non Muslim gitu. Bisa ulama non Muslim juga bisa kayak umatnya, misalnya kayak umat. Oh iya. Umat selain Islam kayak gitu. Iya. Oh ya Kak, terus lalu saya ingin ini nih tadi kan katanya yang apa sih namanya tuh yang Kak Wilda itu yang perbedaan antara yang hikmah sama yang mauizah hasanah ya Kak. Kalau menurut Yuni kayak misalnya dai yang ceramah di depan masyarakat itu pun mauizah hasanah Kak gitu. Terus kalau yang hikmah itu kalau menurut Yuni lebih ke pendekatan ya. Pendekatan kayak misalnya
ke teman gitu kan, agar teman kita itu terbuka sama kita dan akhirnya kita memberi hikmah kepada dia. Kalau menurut aku gitu, Kak. Mungkin ada apa sih namanya? Itu menurut aku gitu. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon teman-teman dan Bapak dosen untuk meluruskan ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih juga pemakalah atas jawaban yang tadi yang mujadalah. Iya, dibuka termin berikutnya. Kak Cindy, aku boleh nambahin tadi tanggapan kakak nggak yang terkait? Iya, silahkan Kak, boleh. Sedikit aja sih, kayak contohnya itu di zaman sekarang kayak Ustadz Zakir Naik yang berasal dari India. Mungkin kalian tahu kan, yang waktu itu sempat viral di Indonesia juga karena beliau berdebat dengan para nggak pendeta juga sih, kayak di gereja. Pokoknya suatu dia nyambungnya ke apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang memakaikan logika gitu kan. Mungkin kalian juga kakak-kakak udah pada dengar Ustadz Zakir Naik yang beliau termasuk 4 ustadz yang ditakutin di dunia. Bukan ustadz sih, ulama besar yang ditakutin di dunia, karena bukan ditakutin, yang dapat berpengaruh besar di dunia. 4 ulama yang mampu mempengaruhi di dunia gitu, kayak Ustadz Yusuf Al-Qaradawi, Ustadz Yusuf, kalau nggak salah Ustadz Yusuf apa ya, pokoknya kalau nggak salah ahli tafsir yang sampai sekarang masih ada. Terus juga termasuk tadi Zakir Naik, terus Erdogan, salah satu presiden Turki, dan terakhir itu Habib siapa ya? Aku lupa, pokoknya empat orang yang termasuk mampu mempengaruhi dunia gitu. Itu contohnya sih Kak. Aku lebih ke contoh di zaman sekarang itu adalah Ustadz Zakir Naik yang berasal dari India, yang hafal semua. Iya, udah dipahami itu. Silakan berikutnya. Masih ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab. Ya. Ya, saya mau menjawab. Saya mau mencoba menjawab ya Kak. Terkait pertanyaan dari Kak Salsabila Hairunisa, yang metode yang ada di surat An-Nahl adalah pendukung dari dakwah Rasul. Iya Kak, kan dakwah kan manusia itu kan ada berbagai golongan gitu ya Kak. Jadi untuk menempatkan kayak gitu, jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang dia berilmu, kita ada metodenya sendiri kayak gitu. Jadi Rasul juga mencontohkan kayak gitu, kalau misalnya dari beliau mendakwahkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam itu caranya seperti ini. Terus kalau misalnya orang-orang yang seperti sahabat-sahabat beliau, Rasul mendakwahkannya dengan cara bil hikmah kayak gitu. Terus misalnya orang yang masih kedalaman ilmunya masih belum terlalu dalam, jadi kita memberikan nasihat atau memberikan kisah-kisah, kita bercerita tentang bahwa dalam sebuah kisah itu kita bisa mengambil kebaikan yang bisa diamalkan dalam hidup ini gitu Kak. Mungkin ada yang mau menambahkan kayak gitu. Mungkin saya Silakan sesi berikutnya ya, pertanyaan berikutnya. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan, maksudnya metode Nabi dakwah itu kan ada banyak sekali. Nah, ini tuh di Al-Hikmah, terus Mau'izah Hasanah, Mujadalah, ini tuh salah satu sebagian contoh aja, tetapi itu setiap metode dakwah Nabi itu harus berpijak pada prinsip yang tertuang pada surat An-Nahl ini Kak. Mungkin itu saja. Ya, bagaimana Kak Salsa? Apakah sudah dipahami? Kak, alhamdulillah. Kak, saya izin bertanya lagi, Kak. Ya, boleh. Gimana sih pendapat Kakak tentang fenomena pada zaman ini gitu ya? Kan banyak orang yang mengatasnamakan agama itu dalam kekerasan gitu.
kan itu kan sangat bertentangan dalam agama Islam gitu ya. Itu gimana sih pendapat kakak gitu, pandangan kakak tentang kekerasan dalam mengatasnamakan agama gitu? Oh iya, oke Kak. Kak Farida, Iya, izin bertanya, nama saya Wuti Wulandari, berasal dari Pekanbaru. Jadi ini saya mau tanya, saya kan punya teman dekat orang non Muslim ya gitu, teman ibaratnya udah dari kecil gitu, udah dekat gitu. Terus dan dalam ibaratnya dalam pertemanan kami pun tidak ada ibaratnya saling menyudutkan agama masing-masing ya, karena kan beda agama gitu. Bahkan dia sendiri kadang yang mengingatkan untuk sholat nggak gitu. Jadi kira-kira kita pantas nggak sih, ibaratnya berhak nggak sih kita mendakwahi dia gitu. Terus seandainya pun bisa, gimana dakwahnya? Atau ya udah kita agama dia untuk dia, agama kita untuk kita gitu. Kira-kira gimana ya Kak? Terima kasih Kak Farida. iya sama-sama. Mungkin Ya, aku mau lanjutnya. jawab langsung pertanyaannya Kak Putih Wulandari, boleh? Ya boleh Kak, silakan. Ya, yang terkait kita punya teman non-muslim ini ya, apakah kita berhak mendakwahi dia, sedangkan kita masih kadang mungkin lalai dari kewajiban-kewajiban kita, kayak gitu. Kalau misalnya kita mau berbuat dakwah itu dakwah itu nggak perlu yang merasa diri kita pantas atau enggak, karena setiap muslim itu wajib berdakwah kepada saudaranya, kayak gitu. Saudara di sini nggak hanya sesama muslim saja ya, kayak gitu. Kayak kita satu Indonesia kan banyak, ada yang non muslim, ada yang Nasrani, ada yang Hindu, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu merasa kayak kita nggak pantas untuk mendakwahi mereka karena kita kadang lalai, kayak gitu. Tapi kan kita juga berusaha untuk memperbaiki diri supaya kita bisa memberikan dakwah itu menjadi dakwah yang terbaik, kayak gitu, ke teman kita. Dan dakwah yang paling jelas itu dengan cara melakukannya, gitu Kak. Jadi kita kalau misalnya mungkin dengan kita sering baca Quran di depan mereka, mungkin mereka akan kayak penasaran kayak gitu. Kenapa kita baca Quran? Kenapa kita menghafalkan Al-Quran? Ada apa sih di dalam Al-Quran kayak gitu? Mungkin akan terbesit dalam diri mereka itu untuk ingin mengetahui apa sih yang mereka lakukan kayak gitu, dari apa yang mereka dapatkan dari mereka membaca Al-Quran, dari mereka sholat kayak gitu kan, mungkin sedikit terbesit dalam diri mereka kayak gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah, silakan. Assalamualaikum Kak, izin menyanggah Iya mendapatkan Kak, sedikit Kak. silakan. Iya, jadi terkait pertanyaannya Kak Ulan, saya ingin menambahkan bahwa di sini kita mereview lagi pelajaran yang kemarin, bahwa tujuan dari dakwah itu juga termasuk adalah hizbah. Jadi hizbah itu adalah amal ma'ruf dan nahi mungkar itu harus ada gitu. Harus selalu ada, jangan adanya cuma amar ma'ruf doang, terus adanya juga bisanya nahi mungkar. Jadi harus sama-sama bisa menyatu gitu Kak. Nah, kalau misalkan masalah gimana cara menyampaikannya gitu kan. Apa kita harus harus punya ilmu banyak dulu atau enggak? Ternyata tidak, Kak. Walaupun kita punya ilmu seberapa pun itu, semampunya kita kita tetap harus berdakwah, Kak. Karena kan kemarin kan udah dijelasin juga sama Bapak Haris, kalau misalkan di dalam hadisnya kan balighu anni walau ayah kan. Jadi sampaikanlah saja walaupun hanya satu ayat, walaupun kamu belum tahu ilmunya seperti apa, nanti bisa selanjutnya bisa ditanyakan ke guru kamu setelahnya gitu, Kak. Itu aja sih, Kak. Terima kasih. Ada masih bertanya Kak? Kenapa? Kak, saya boleh bertanya? Ya boleh, silakan. Iya, saya Hanifatus Sania dari Lampung, izin bertanya. Tadi kan ada ini ya Kak, yang prinsip-prinsip metode dakwah bil hikmah. Nah, itu kan ditujukan terhadap mad'u yang kapasitas intelektual pemikirannya terkategorisasikan khawas, cendekiawan dan atau ilmuwan. Nah, lebih mudahnya itu gimana Kak maksud terkategorisasikan gitu? Khawas, Jelas cendekiawan lagi gitu. gitu ya Kak? Iya, lebih singkat lagi, lebih mudah dipahami lagi gitu Kak. Oh iya. Terima kasih Kak. Ya sama-sama.
Apakah masih ada yang mau bertanya? Kak Winda izin bertanya, boleh? Iya, silakan Kak Winda. Ya, perkenalkan nama saya Winda Rumsari dari Depok. Izin bertanya Kak, berarti kalau yang metode bil hikmah itu bisa kita ambil kesimpulan seperti kita nonton, seperti kita kajian bukan Kak? Jadi emang yang ikut di sana emang yang udah ngerti beberapa hal mengenai Islam itu sendiri atau di kelas seperti ini itu metode al-hikmah gitu. Terus kalau yang Mau'idah al-hasanah itu seperti ya kita nonton konten kreator orang-orang seperti Hawariyun, Nena Haura, Sifrut, begitu bukan Kak? Terus yang kedua, kalau amar ma'ruf nahi munkar itu masuk ke mujadalah billati hiya ahsan enggak Kak? Soalnya kan kalau yang amar ma'ruf nahi munkar itu juga butuh seorang dai yang punya diplomasi yang tinggi gitu Kak. Sedangkan yang mujadalah itu kan harus pinter gitu, harus bisa berdebat gitu. Begitu gimana Kak? Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Winda. Kak Farida bisa diulangi pertanyaan Kak Hanifah tadi apa ya? Tadi dalam makalah itu ada prinsip-prinsip metode hikmah. Nah, boleh diperjelas lagi nggak Kak? Itu maksudnya bagaimana? Ya Kak, maaf, maksudnya yang mad'u yang kapasitas intelektual itu dan seterusnya itu lebih dijelasin lebih mudah lagi gitu, yang mad'u itu. Oke, saya mencoba jawab pertanyaannya Kak Hanifah ya. Mad'u itu kalau menurut istilahnya itu adalah orang atau kelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seorang dai. Baik mad'u itu orang dekat atau jauh, muslim atau non-muslim, laki-laki atau perempuan. Jadi kayak orang yang sedang mempelajari agamanya itu loh, dari seorang dai. Itu Kak. Berarti Kak, kan tadi ada yang pemikirannya terkategorisasikan khawas, cendekiawan, atau ilmuwan. Apa ini yang tadi kata Winda itu ya, yang memang udah harus yang paham gitu, mad'unya gitu? Iya Kak, aku mau menambahkan ya. Jadi tadi benar yang kata Kak Winda, kalau menurut aku kayak gini, sependapat aku, karena emang kalau secara bil hikmah ini kan memang orang yang kita ajak dakwah ini, dia itu udah punya pemikiran, maksudnya dia udah punya ilmu kayak gitu, dia udah paham tentang agama kayak gitu, dan dia juga bisa menerima kebenaran dari kita kayak gitu. Jadi layaknya kajian kayak gitu atau halaqah-halaqah yang emang isinya orang-orang yang berdiskusi tentang hal-hal yang mendalam kayak gitu Kak. Soalnya memang di sini bil hikmah itu lebih spesifik atau lebih rinci ke Al-Qur'annya. Itu lebih spesifik gitu Kak, maksudnya bukan sekedar kayak memberi nasihat kayak gitu, tapi kita harus benar-benar paham kayak gitu. Mungkin dari saya. Apakah menjawab Kak Hanifah? Iya Kak, insya Allah. Makasih Kak. Dan Kak Winda tadi pertanyaan yang pertama itu, ya itu ya Kak, jadi emang kalau misalnya di golongan yang al-hikmah itu emang kita bisa menerapkannya dengan kajian, terus halaqah yang emang didatangi oleh orang-orang yang memiliki ilmu atau mereka udah punya pemahaman kayak gitu, dan mereka bisa menerima kebenaran kayak gitu. Mungkin yang lain mau menambahkan atau menanggapi? Kak, itu tadi pertanyaan yang belum terjawab, apa aja ya? Pertanyaan dari Kak Salsabila,
Bagaimana pendapat kakak pada fenomena zaman ini yang dimana kekerasan itu mengatasnamakan agama? Yang kedua, itu dari Kawinda, apakah amar ma'ruf masuk ke dalam metode mujadalah? Mungkin tinggal itu ya, Kak. Mungkin saya ingin menanggapi sedikit pertanyaan dari Kasal saya. Yang apa? Tanggapan mengenai kekerasan atas nama agama. Sebenarnya agama sendiri itu kan apa ya, tidak salah gitu. Maksudnya orang yang berbuat itu, yang berbuat kekerasan itu kan orang-orangnya gitu. Istilahnya kayak orang yang berbuat, tapi kan bukan berarti seluruh orang yang di dalamnya juga kan apa ya, menggunakan kekerasan gitu. Jadi hanya beberapa dari orang itu, tapi bukan berarti semuanya itu buruk gitu Kak. Jadi agama itu sebenarnya tidak salah, yang mungkin salah itu bukan salah sih, cuma tidak tepat gitu menggunakan kekerasan dalam mengatasnamakan agamanya. Tuh. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang ingin menanggapi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan. Kak Winda izin menambahkan. Oh ya, silakan Kak Winda. Kita boleh kok dakwah secara keras, kita boleh kok. Rasulullah aja dakwah secara keras. Hah, Win, kok Rasulullah dakwah secara keras gitu? Iya, Rasulullah dakwah secara keras kalau itu berbau tentang akidah. Dan ya tergantung kita konteksnya. Jadi kalau seandainya kita dakwahnya nggak berbau tentang akidah, ya kita bil hikmah. Tapi kalau berbau tentang akidah, emang kita dituntut untuk menjadi keras gitu Kak. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Iya baik, tolong pemakala diperhatikan ya. Dan mahasiswa semua, buat pemakalah nanti dicatat ya atau direkam sehingga perbaikannya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Tentang hizbah ini, amar ma'ruf nahi munkar, nanti ada materinya sendiri ya. Tetapi paling tidak pada jawaban tentang orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan, itu kalimatnya nggak tepat gitu. Jadi pertanyaannya, dibolehkan tidak melakukan kekerasan di dalam Islam? Jadi kalau dia bilang atas nama agama melakukan kekerasan, itu konotasi bahasa itu menjual agama, gitu. Ya, menjual agama untuk melakukan kekerasan. Padahal bukan begitu. Yang dieksplor, ya, yang dieksploitasi oleh ya media mainstream non-Muslim memang begitu. Ya. Ini audionya, visualnya nih kok begini. Coba difokus lagi. Ini gimana sih ada orang buka baju? Halo? Hostnya gimana nih? Tampilannya coba dirubah ya. Host. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak, tampilan di mana ya, Pak? Ya.
Jadi tentang hizbah itu, amar ma'ruf nahi munkar itu nanti ada pembahasan sendiri. Yang benar itu bahwa hizbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Yang amar ma'ruf itu masuk dalam pengertian metode dakwah. Kalau nahi munkar itu masuk pengertiannya itu penanganan resiko dakwah. Ya, penanganan resiko dakwah itu nahi munkar. Artinya dakwanya sudah ada, dakwanya sudah berjalan, tetapi ekses terjadi akibat dari pluralisme, ya, bercampurnya paham-paham, agama, suku, itu menjadi konsekuensi berdakwah. Nah, nanti nahi munkar itu harus mengklasifikasi kepada siapa dia melakukan nahi munkar itu. Nah, terus dalam sistem pemerintahan yang bagaimana yang mutlak dilakukan nahi munkar. Jadi saya protes nggak boleh ada pertanyaan yang mengikuti media mainstream yang dikuasai oleh orang-orang non-muslim yang mengatakan atas nama agama melakukan kekerasan. Jangan begitu kalimatnya. Kalimat itu melecehkan Islam. Ya. Jadi boleh. Jadi kalau dibilang Nabi pernah melakukan kekerasan dalam hal yang bagaimana, nanti itu sebenarnya ada kriterianya. Itu kan ada urutannya. Ada at-ta'rif, at-tahwib, asyiddah, ad-darb. Jadi pada langkah yang keempat yang boleh dilakukan, melakukan kekerasan. Dan itu di negara Islam. Bukan di negara yang fruler. Ya. Oke, kembali kepada metode dakwah. Nah, dakwah itu tidak melepaskan diri dari jihad. Ya. Jadi jihad itu adalah bazlu taqati fi ta'atillah. Fi izil Islam. Mengerahkan segala kemampuan. Ya. Melakukan segala kemampuan untuk kebesaran Islam. Nah, jihad itu oleh Nabi, jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Pemakalan dicatat, ya, pemakalan direkam. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lidah kalian. Itu pengertian jihad. Jadi dakwah itu bagian dari jihad. Ya, saya ulangi lagi, dakwah itu bagian dari jihad. Nah, yang dimaksud dengan harta, maka dia diartikan menjadi dakwatul mal. Dakwatul mal artinya ad-dakwah bil mal. Dan dakwatul mal itu oleh Nabi urutannya itu nomor pertama. Nah, dakwah bi al-sinah dengan lidah itu nomor 3. Jadi bisa dibayangkan bahwa dalam metode yang diajarkan itu, ya, lebih mengedepankan tentang rasa, nimbang, dan kepedulian sosial lebih dominan. Bagaimana seorang yang tidak kaya tetapi memiliki atensi yang cukup, atensi yang kuat kepada orang-orang yang mau didakwahkan kepada mad'unya. Itu lebih menarik ketimbang orang kaya yang menyumbangkan hartanya. Dari sisi ketertarikan, sisi sasaran, lebih menarik, lebih bagus orang yang tidak punya tetapi dia melakukan pendekatan dan dia menyontohkan dengan ad-dakwah bil mal. Dan ini juga sebenarnya metode kalau kita berhadapan sulit dengan orang, dakwah bil mal itu maknanya instrumen. Jadi Nabi mengatakan hadu tahabu, kasih hadiah, hendaklah kalian saling memberi hadiah, maka akan timbul kasih sayang. Itu maksudnya, instrumennya begitu. Bukan dakwah materialistis diartikan, karena sulit orang untuk menerima model baru, ajaran baru, ya, ketentuan baru kalau tidak ada cinta.
kalian sama adik kalian aja nggak bakalan bisa, tidak akan berhasil dakwah itu kalau ya adik kalian tidak menyintai kakaknya. Nah, itu instrumen. Jadi bisa jadi instrumen, bisa jadi itu juga bagian dari ya pembuka jalur. Kita lihat orientalis ya. Kemudian para misionaris agama-agama saudara kita ini, yang lain ini, melakukan dengan pendekatan materi. Dan ternyata banyak yang murtad, orang-orang Islam yang di pinggir-pinggir itu murtad. Dikasih vaksinasi gratis, jadi vaksin dia tidak perlu ke kota, tidak perlu ke kelurahan, tidak perlu kecamatan. Didatangi secara gratis karena resmi dia dengan aparat keamanan, kemudian diberikan sembako, kemudian diberikan oleh-oleh tentengan. Nah, setelah itu ada tindak lanjutnya, pemberian modal, ya, lunak tanpa bunga dan lain sebagainya. Itu adalah instrumen dakwah. Nah, Nabi yang mengatakan, tetapi yang menggunakan mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa itu? Bil anfus, dengan jiwa. Jiwa yang dimaksud itu maknanya jiwa adalah perbuatan, sikap kita, apresiasi kita terhadap lingkungan. Bisa jadi jiwa yang dimaksud itu adalah dengan pemikiran pertama. Jadi ketika kita ada rembuk desa, kemudian kita urun rembuk memberikan masukan tentang pengembangan agama dan tanggung jawab Islam, itu sudah berdakwah walaupun bentuknya rapat. Ya, bentuknya rapat. Nah, itu sudah berdakwah. Yang kedua dengan tenaga, yang dimaksud jiwa di situ adalah tenaga. Ya, contoh yang klasik itu ulama bawa tambang pagi-pagi cari kayu, kemudian dipanggul dengan punggungnya. Sepanjang jalan itu kalau ada yang minta dikasih, kalau tidak ada yang minta kemudian dijual di pasar. Uangnya untuk kehidupan hari itu, selebihnya dikasihkan orang. Nah, jalannya nggak rubah-rubah, jalannya itu terus. Lama-lama mereka kenal, lama-lama mereka itu dekat, sehingga dicoba. Dia mampir. Oh, ternyata mampir orang-orang baik. Oh, ternyata diberi minum. Nah, itu dia sudah melalui sebuah pendekatan bil anfus. Maka dakwah yang semacam ini pasti diterima. Dan itulah yang dilakukan oleh Wali Songo dengan jual dengan perdagangan, ya, rempah-rempah dan lain sebagainya. Nah, barulah yang ketiga, sepertiga yang terakhir bil alsinah. Dengan alsinah itu jamak dari lisan. Baru di sini ilmu dakwah dikembangkan, sepertiga yang terakhir ini. Nah, Al-Quran kemudian menerjemahkan lagi, itu yang dimaksud dengan bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian yang keempat itu ya apa itu al-mu'aqabah al-mu'adalah ya. Nah, Al-Quran apabila menunjukkan urutan, maka penggunaannya itu ala tartib, berurutan juga. Ini maksudnya. Saya kasih pembanding itu, inna sofa wal marwata min sa'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu adalah syiar Allah. Jadi orang yang mau melakukan ibadah umroh, haji, harus memulainya dari sofa. Nggak boleh dimulainya dari marwah. Nggak sah. Kenapa? Karena urutannya sudah ditentukan. Yang kedua, ketika menggambarkan tentang haji, tentang berwudu, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Basuhlah mukamu, kedua tanganmu, sapu rambutmu, kemudian basuh kedua kakimu. Ini alat tertib, urutan. Ya, urutan. Nah, enggak boleh wudu dibolak-balik gitu. Enggak sah. Kemudian di dalam dakwah ini bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apakah ini wajib? Tidak wajib dalam dakwah.
dakwahnya wajib, tapi metodenya ya boleh ya tidak berurutan. Cuma afdoliyahnya harus berurutan. Maksudnya begini. Bil hikmah itu adalah dakwah pembuka, pemula, ya, pembukaan. Seorang ibu berdakwah ya dengan anaknya itu tidak perlu fashion, tidak perlu profesional, tidak perlu retorika yang bagus. Ketika anaknya dicium, dipeluk, diberikan pemahaman, anaknya manggut-manggut. Itu namanya bil hikmah. Nah, hikmah itu sendiri ada dua. Ada hikmah dari Allah, ya. Yang dimaksud hikmah dari Allah itu al-fiqhu fiddin. Ya, artinya pemahaman keagamaan, wasalamatul akal. Ya, rasional menurut akal, wal isobati fil qaul. Perkataannya sesuai dengan ucapan. Jadi terjadi pas. Itu namanya hikmah. Nah, yang kedua hikmah itu adalah sumber-sumber di luar dari Allah, dari manusia. Yang Nabi mengatakan khuzil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambil hikmah itu dari siapa saja, dari kantong siapa saja keluarnya. Artinya siapa saja yang mengatakan kalau itu ada hikmah, ada kandungan yang bagus, boleh diambil. Ya, boleh dijadikan pedoman. Nah, tetapi hikmah sebagai sebuah metode dakwah, dia yang pemula. Kenapa? Karena hikmah itu dikonotasikan adalah pendekatan yang menggunakan rasa, kasih sayang, ya, dan kepedulian. Maknanya hikmah itu. Sehingga seorang ibu yang memeluk anaknya, ayam yang melebarkan sayapnya ketika hujan, itu digambarkan sebagai sebuah bagian dari hikmah, ya, cinta kasih. Baru yang kedua itu mau'izatul hasanah. Mau'izah hasanah itu sudah lebih tinggi, maka dia sudah harus ada kemampuan. Retorikanya sudah bagus, intelektualnya sudah terpenuhi, sudah menguasai metodologinya. Metodenya gimana? Metode dakwah dia sudah tahu. Nah, kalau dia sudah tahu semacam ini, maka semua geraknya disebut mau'izah hasanah. Bukan hikmah hasanah, tetapi mau'izah hasanah. Ya, wa'izah itu maknanya membangunkan. Ya, jadi menumbuh kembangkan nasihat itu. Nah, itu dia sudah pengertian yang profesional. Jadi mau'izah hasanah itu adalah ad-dakwah hirfiyah. Dakwah yang profesional. Nah, yang profesional itu harus memperhatikan banyak hal. Pertama, yang nomor pertama itu fashion. Tampilan dulu, belum isi. Jadi kalian mesti rapi, ya, badannya wangi, kemudian bajunya walaupun tidak mahal, bagus, enak dilihat, mukanya tersenyum. Fashion itu liputannya itu. Ya, jangan mencucu, ya. Bibirnya nggak boleh tambah 1 senti, nggak boleh. Ya. Kemudian baru yang kedua itu madah, materi. Ya, materi. Nah, materi itu harus dikuasai benar. Ya, dikuasai benar. Yang ketiga retorika. Retorika itu kemampuan mengolah bahasa. Jadi seni mentransfer ilmu, namanya ilmu retorika. Di dalam Islam disebut al-bayan. Nabi itu orang yang memukau. Sehingga Nabi mengatakan, inna lil bayani la sihran. Inna lil bayani la sihran. Sesungguhnya pada retorika itu ada ilmu sihir. Jadi orang yang retorikanya bagus itu tersihir. Ini maaf nih ya, dalam dunia pertelevisian, dai yang di televisi, apakah mereka itu orang pinter-pinter? Tidak, yang pinter itu di kampus. Cuma profesor-profesor, doktor-doktor itu bibirnya nggak laku dijual. Kalian mesti bedain tuh. Profesor-profesor itu kenapa nggak di TV? Bibirnya nggak laku dijual. Nah, yang setengah pinter itu bibirnya laku dijual. Kenapa? Dia menguasai retorika. Ya, retorikanya bagus. Seni. Jadi
Semakin tinggi nilai seni, maka semakin bagus dan semakin memukau. Nah, kalian belajar di IIKI, belajar tafsir, ya, maka harus menguasai metode dakwah. Ini pelajaran ini 1 semester, subhanallah, kalau dikuasai, nanti yang menentukan keberhasilan kamu sebagai tokoh agama. Dan ini ilmu terapan, harus latihan. Berani nanya, berani jawab. Salah nggak penting. Tidak tepat, tidak penting, tapi mulai latihan. Karena ini ilmu terapan. Jangan sampai belajar terjun payung, nilainya di kelas A, waktu dia terjun mati dia, karena dia tidak pernah praktek. Ya, nah itu satu gambarannya itu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian apakah kita boleh melakukan dakwah kepada orang non-muslim? Wajib. Ya, wajib. Cuma metodenya itu bil hikmah dulu. Dekat. Instrumennya itu bil mal, ajak makan, ya, gantian. Dekat, baru bisa kita melakukan itu. Nah, jadi betapa mesti kita memahaminya itu ya secara proporsional. Kemudian itu ya, jadi wajadilhum billati hiya ahsan, itu namanya ahsanul jidal. Jadi jangan wajadilhum billati hiya ahsan, kasih namanya itu ahsanul jidal. Jadi diskusi terbaik itu, bagus dalam berdiskusi, bagus di dalam berdebat, ahsanul jidal. Ya. Nah, ahsanul jidal itu bahwa kita lebih argumentatif. Kita itu lebih rasional. Kita itu lebih humanis. Itu maknanya ahsan. Jadi lebih rasional, lebih argumentatif, dan lebih kemanusiaan kita ini. Lebih humanis. Itu ahsanul jidal. Jadi jangan cuma jidal yang hantam, pukul, yang penting menang, ambil kekuatan. Enggak. Jadi ada seni dalam berdebat itu tadi. Yang keempat, ya, fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Nah, ini disebut dengan namanya al-mu'aqabatul mu'adalah. Mu'aqabah mu'adalah. Balasan seimbang. Mu'aqabah mu'adalah. Nah, mu'aqabah mu'adalah itu, ayat ini, mu'aqabah mu'adalah ini adalah ayat syariat. Jadi kalau kita disakiti menurut syariat, boleh membalas. Kalau kita disakiti, boleh membalas. Ya, itu syariat Islam. La darara wa la dirara. Ya, dalam hadis itu. Orang Islam itu tidak membuat susah, membuat sakit orang lain, tetapi tidak boleh disakiti. Mesti lawan. Ya, fa'uqibtum, ya, fa'aqibu bima uqibtum bih. Nah, itu syariat. Tetapi di atas syariat itu ada akhlak. Ayat berikutnya dikatakan itu wala in sabartum lahu khairun lis-sabirin. Apabila kalian sabar, mampu membalas tapi nggak balas, lahu khairun, itu jauh lebih bagus. Lis-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Maksudnya apa? Kasih kesempatan orang untuk berubah. Nah, ini di atas syariat, namanya akhlak. Akhlak itu fauqas syariah. Al-akhlak fauqas syariah. Akhlak itu di atas syariat. Nah, ini begini, kamu kan sudah sering dengar ceritanya. Ya, bahwa Nabi itu dalam hari tertentu, di dalam minggu itu, hari tertentu, Nabi menuju kepada satu daerah. Itu jalanannya itu tetap lewat gang situ, ya. Tapi selalu saja diludahi. Nabi tidak pindah. Menurut syariat Nabi boleh cari orang itu, Nabi buat perhitungan itu boleh, karena meludahi, apalagi di muka itu sangat menghina. Tapi Nabi tidak melakukan. Ya, terus saja lewat itu, terus saja, selalu saja itu. Nabi sabar. Ketika orang itu sakit
Berhari-hari dia tidak meludahi, dicari, diberikan hadiah, ditengok, dijenguk. Ternyata orang itu menilai lebih bagus orang yang dimusuhi ketimbang yang membayar dia untuk memusuhi Nabi. Maka orang itu masuk Islam. Itu yang disebut dengan akhlak itu bisa menjadi alat dakwah dan berhasil. Cuma sabar. Ya, yang kedua, waktu perang Uhud itu ada wanita hebat yang dia bilang, siapa yang bisa bunuh Muhammad di sini, akan kubelah dadanya, akan kumakan jantungnya, hatinya mentah-mentah. Wanita itu, tapi ahli perang, strategi perang. Nabi nggak bisa dikalahkan, karena Nabi ahli strategi dan pandai menggunakan persenjataan. Tapi pamannya Nabi ketangkep, Hamzah. Hamzah dibelah dadanya oleh Hindun itu, diambil hatinya, dimakan mentah-mentah. Kabarkan kepada Muhammad bahwa pamannya sudah kuperlakukan. Sakit Nabi mendengar itu. Dan Nabi bilang, akan aku balas 70 kali. Itu syariat tuh. Akan aku balas 70 kali yang menyakitkan kepada Hindu. Itu syariat. Boleh. Tetapi apa yang dilakukan? Nabi nggak membalas. Dan ternyata sabarnya itu membuahkan. Dalam hadis Nabi mengatakan gini, Allah tersenyum melihat yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk surga. Ternyata Hindun masuk Islam. Mau bilang apa? Hindun masuk Islam. Ya. Dan Hindun di medan tempur orang yang terengginas. Kekuatannya seperti laki-laki luar biasa. Dan mati syahid dia, syahidah dia. Nah, bagaimana itu dengan hubungannya dia dengan Hamzah itu? Ya, fa'amruhu mufawwadun ilallah. Urusannya terserah Allah dah. Pokoknya Allah tersenyum melihat yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk surga. Itu sabar tuh, dimensi sabar. Nah, oleh karena itu, mau menggunakan syariat boleh membalas dengan berimbang, nggak boleh berlebihan. Kalau tidak membalas, itu masuknya aspek adab, akhlak, dan itu lebih bagus. Buahnya itu akan dapat. Saya di daerah saya merasakan itu. Jadi saya sudah tahu itu ya. Sabar aja kalau di kampung kita gitu, kita berhadapan. Nanti buahnya lebih manis dari yang semestinya manis. Ya, saya sudah membuktikan itu. Saya kira itu ya tambahan untuk disempurnakan pada bahasannya. Ada lagi? Assalamualaikum Pak. Ya. Izin bertanya, Pak, bagaimana nih? Kalau saya sendiri ya, jujur saya bukan orang yang terlahir dari keluarga yang apa ya, ya yang agamanya bagus banget gitu ya Pak. Nah tapi saya mencoba ingin berbeda dari keluarga saya gitu. Nah di situ bagaimana ya Pak, ketika kita itu berdakwah terhadap keluarga dekat kita sendiri, karena kan itu lebih, kalau menurut saya pribadi itu lebih rumit gitu Pak. Itu bagaimana gitu Pak? Iya baik. Ini jawaban yang setiap kelas pasti ada pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan setiap orang yang ingin melakukan dakwah. Kita mesti lihat keberhasilan yang dilakukan oleh Nabi, tapi juga ada kegagalan. Nabi Ibrahim itu tidak mampu mengajak ayahnya, yang dimaksud pamannya. Ya. Karena Azar itu ada yang mengatakan ayah kandung, ada yang mengatakan paman. Sama dengan Nabi. Nabi itu ayahnya sebelum lahir sudah meninggal. Maka ayahnya dia itu pamannya. Yang dibilang ayahnya itu ya kakeknya. Gitu. Ya, ada paman Nabi yang tidak mau masuk Islam. Ya. Begitu juga dengan Nabi Yusuf. Tidak semua saudaranya itu mengikutinya. Ya, itu bagian dari sebuah
fakta. Nah, ketika Nabi gagal mengajak saudaranya itu kisahnya menarik tuh. Jadi orang-orang, anak-anak muda yang pulang dari belajar sama Nabi itu ketemu sama pamannya Nabi. Ditanya, kalian dari mana? Dari Muhammad. Ngapain? Belajar agama. Kemudian pamannya Nabi bilang ini, ikuti Muhammad. Dia orang jujur. Dia orangnya baik. Buktinya bagus. Kau tidak akan tersesat mengikuti Muhammad. Bayangkan itu pamannya bilang begitu. Maka anak muda ini ada yang berputar haluan menjumpai Nabi Muhammad. Ya, menjumpai Nabi Muhammad dan dia mengatakan bahwa aku bertemu dengan pamanmu dan dia mengucapkan itu. Ya. Nabi senangnya bukan main, kemudian dandan. Ya, Nabi dandan, Nabi menjumpai pamannya, mengajak Islam. Ternyata nggak mau. Turunlah ayat innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi engkau akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Innaka tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kemudian di dalam surah Yasin itu wa ma 'alaika illal balagul mubin. Kamu sampaikan saja secara jelas. Selebihnya itu urusan Tuhan. Tak perlu harapan untuk memulai, tak perlu kesuksesan dalam berikhtiar. Apa maknanya? Kalau mau berdakwah, mulai langsung berdakwah. Jangan ditunda-tunda. Ketika sudah berdakwah, nggak perlu punya pengharapan berhasil. Karena berhasil itu bukan urusan kita. Ya, jadi kepada keluarga kita itu dakwah, ikuti saja itu dengan pendekatan yang hikmah. Setelah pendekatan yang hikmah, termasuk instrumennya yang tadi maliyah, menggunakan instrumen hadiah-hadiah, baru melakukan pendekatan yang intelektual. Apakah dia berhasil atau tidak berhasil bukan urusan kita. Yang penting kita sudah memulai melakukannya. Ya, jadi begitu. Kamu nggak usah putus asa. Justru kamu yang menjadi pioner, kamu yang bisa, insya Allah, memberikan warna baru. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Kalau tidak ada lagi, silakan pemakalah dibuatkan kesimpulan dan ditutupnya. Ya, baik Pak. Baiklah teman-teman semua. 25. Demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini terkait prinsip dakwah dalam surah An-Nahl. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyimpulkan. Jadi metode dakwah adalah suatu cara, jalan, atau strategi yang ditempuh oleh seseorang dai dalam melaksanakan dakwahnya. Berdasarkan surah An-Nahl ayat 125-126, dalam melaksanakan ajakan atau dakwah menuju jalan Allah, para pelaku dakwah dapat berpedoman pada ayat tersebut, yaitu dengan menggunakan metode al-hikmah, mau'izahal hasanah, mujadalah billati hiya ahsan, ataupun pembalasan yang setimpal. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 2 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensinya ya. Absennya jangan lupa. Iya, Pak.